المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Waduh, syukron, kasir, terima kasih banyak sambutannya. Jadi mohon maaf, saya agak telat ya, nggak bisa ikuti jamaah Isya tadi karena harus sowan dulu ke kediaman Kiai Miftahul Akhyar Rois Am PBNU, baru setelah maghrib baru bisa ke sini. Seperti yang telah disebutkan, saya malam ini insya Allah membadali atau menggantikan Abi ya. Saya kurang tahu yang biasanya dibaca tafsir ya. Tafsirnya Jalalain apa Munir? Belum. Apa tafsir umum gitu. Ya, yang akan saya baca pada malam ini tafsir Munir. Enggak usah berat-berat, surah juz amma saja, surah Al-Balad. Tafsir Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Saya mohon maaf mungkin apabila nanti ada kekurangan dan lain-lain. Langsung saja mari kita mulai pada malam hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'il awliya wal anbiya wal ulama'i sholihin wa salafun sholihin wa nakhutsu bi dzikri ila abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina wa usulihim wa furu'ihim wa nakhutsu bi dzikri ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa muallifi hadzal kitab wa nakhutsu bi dzikri ila kulli man jami'i man jama'a sara wa darasa fi hadzal masjid fi hadzal lail litadrisil ilmi syai'un lillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang akan saya bahas pada malam ini surah Al-Balad. Saya sengaja memang ingin membahas surah-surah yang kurang populer atau tidak populer, jarang lah pokoknya. Surah ke-90 juz amma ya, juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Balad. Al-Balad artinya negeri ya. Makkiyatun, dia merupakan surah Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Wahya isruna ayatan, dan dia berjumlah 20 ayat. Langsung saja tasmiyatuha, kenapa kok surah ini disebut atau dinamakan dengan surah Al-Balad? Sumiyat suratul Balad li'anna Allah Ta'ala aqsama fi fatihatiha bil baladil haram Makkah. Disebut dengan surah Al-Balad dikarenakan Allah Ta'ala aqsama, bersumpah, fi fatihatiha, di dalam pembukaan ayat ini, ayat dari surah Al-Balad ini, dengan menyebutkan baladil haram, yaitu kota Mekah. Alladzi syarrafahu Allahu bil baitil atiq, yang mana Allah telah memuliakan kota Mekah dengan sebutan Baitul Haram, dan juga waja'alahu qiblatal muslimin, dan Allah menjadikan kota Mekah ini kiblat bagi kaum muslimin. Karena itu surah ini disebut dengan surah Al-Balad. Munasabatiha lima qablaha, korelasi atau hubungan surah Al-Balad dengan surah-surah sebelumnya. Quran itu berurutan, Pak. Quran itu ada tertibnya, ada urutannya. Tidak hanya sekedar misalnya karena dia surah-surah pendek berarti dia ditaruh di juz amma. Enggak. Semuanya itu runtut, berurutan sesuai dengan tema, sesuai dengan temanya, pembahasannya. Bukan karena
surat ini pendek semua, yaudah kita satukan saja menjadi satu juz. Jadilah juz amma, suratnya pendek-pendek. Bukan, tapi masing-masing surah itu pasti ada hubungannya. Langsung saja tartabatus surah bima qablaha min wajhaini. Surah Al-Balad ini berhubungan dengan surah sebelumnya. Apa surah sebelumnya? Al-Fajr sama Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. Damallahu ta'ala fi surah as-sabiqah min man ahabbal maut. Pada surah sebelumnya Allah telah mencela, surah sebelumnya berarti surah Al-Fajr, Allah telah mencela para orang-orang yang mencintai dunia. Wa abul turas wa lam yaqutu ala ta'amil miskin, yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu surah sebelumnya, kandungan surah sebelumnya. Wa dzukira fi hadhihi surah al-khisal allati tatlubu min sahibil mal min fakir raqabah ay ittaqil abid wal it'am fi yaumil masbih. Nah, dalam surah ini Allah menyebutkan beberapa hal yang meminta kepada para pemilik harta untuk membebaskan budak dan juga it'am fi yaumil masbighah, memberi makan pada era paceklik atau era pandemi kesusahan seperti itu. Intinya apa? Allah masih sama menyebutkan atau masih saja mencela orang-orang pemilik harta yang tidak mau mensedekahkan hartanya. Kalau sebelumnya sebatas tidak memberi kepada orang miskin, di surah Al-Balad nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang memberi makan pada era atau masa paceklik. Sebagiannya seperti itu. Kemudian khatamallahu ta'ala as-surah al-mutaqaddimah, hubungannya yang nomor 2, Allah telah menutup surat-surat sebelumnya as-surah al-mutaqaddimah bibayani halin nafsil mutmainnah fil akhirah, dengan memberikan kejelasan ya, atau gambaran bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat, maksudnya orang-orang baik dan orang-orang buruk. Wa dzukira huna, demikian juga di surah Al-Balad ini nanti tariqul itminan, bagaimana kalau sebelumnya hanya sekedar gambaran gambaran orang-orangnya, kalau di surah Al-Balad tata caranya, metodenya, tariqul itminan, bagaimana caranya kita memperoleh atau mencari ketenangan, kedamaian. Tumakninah itu artinya kedamaian, ketenangan, maksudnya surga. Wa hadzara man didduhu, dan Allah mencela orang yang mengingkarinya. Oke, langsung. Mashtamalat alaihi surah, apa sih yang terkandung di dalam surah Al-Balad ini? Yang terkandung di surah Al-Balad ini itu apa saja? Nah, saya beritahukan sebelumnya, tafsir itu sebenarnya tidak hanya sekedar membahas ayat per ayat atau kata per kata atau kalimat per kalimat saja. Sebenarnya setiap surat itu ada pembahasan inti. Maksud saya, ada satu tema khusus yang terdiri dari beberapa ayat. Nah, untuk malam ini mungkin dari ayat 1 sampai 7 dulu. Mahuru hadhihi surah al-makkiyah al-hadis an sa'adatil insan wa syaqawatihi. Tema utama dari surah makkiyah ini, surah Al-Balad ini adalah berbicara tentang sa'adatil insan, kebahagiaan manusia, wa syaqawatihi, dan kesengsaraannya, wa manhajihi fi ikhtiyari ahadit thariqain, dan bagaimana proses mereka semua dalam memilih salah satu dari dua jalan ini. Jadi sejak dari awal Allah sudah memberikan kebebasan pilihan kepada kita semua.
sudah menyediakan jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Bada'at bil qismi bil baladil haram Makkah Ummul Qura, dimulai dengan bersumpah atas nama kota Mekah, negeri yang mulia. Allati ya'manun nasu fiha, yang mana orang-orang itu merasa aman, bukan iman ya, tapi ya'manu, aman di dalam kota Mekah. Karena saat itu kota Mekah itu sebelum ada Nabi pun sudah dideklarasikan sebagai kota yang netral, bukan milik siapa-siapa, bukan milik kerajaan siapa-siapa, bukan milik kerajaan Romawi ataupun Persia ataupun Yaman pimpinan Abraha. Kota Mekah saat itu tuh dianggap sebagai kota suci, tempat ibadah Jazirah Arab, jadi statusnya netral, nggak boleh ada peperangan, nggak boleh ada perselisihan. Tanbihan ala azmati qadriha, mengingatkan terhadap keagungan dari Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un fi halil ihram awil halli awil hilli, baik itu ketika musim haji, waktu ihram atau selainnya. Oke, wa tanwihan bi mutunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kota Mekah ini kenapa bisa dikatakan mulia? Ya karena telah menjadi tanah air bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung tsumma dzukrat al-muqassim alaihi wa huwa anna halal insan fid dunya fi nasabin wa ta'bin. Kemudian surah ini menyebutkan sesuatu yang disumpahi Allah. Apa itu? La uqsimu bihadzal balad, sampai ayat keempat. Ini kandungan surah sampai ayat keempat yang saya bahas, di mana Allah itu menciptakan kita dalam keadaan lelah dan lemah. Oke, kita bahas ayat 1 sampai ke 4. Tadi gambarannya sudah saya berikan, yaitu tentang memuliakannya Allah. Ayat 1 sampai ke 4 tentang Allah telah memuliakan kota haram, dan juga Allah telah menjelaskan bahwasanya manusia itu diuji, diciptakan dengan rasa lelah dan tertipu akan kekuatan dan kepintarannya sendiri. Temanya adalah ibtila'ul insani bita'bi wa ightirarihi biquwwatihi wa malihi. Ibtila'ul insani, ujian yang dialami oleh manusia, kita semua. Bita'bi, kita diberikan ujian dengan rasa lelah, diberikan rasa lelah, lemah, waqtirori, dan tertipu. Kita itu kadang-kala sering tertipu atau tidak sadarkan diri, tidak menyadari. Biquwwatihi, dikarenakan merasa kita kuat, kita punya jabatan, kita punya kekuatan, kita punya otoritas, punya hak, punya wewenang. Wa malihi, dan harta kita, harta benda maupun harta fisik, dan juga kepintaran kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad, saya bersumpah, saya itu maksudnya Allah. Aku bersumpah dengan atas nama negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau itu Muhammad, hillun bisa diartikan dua arti. Hillun artinya bertempat, mahalla, halla yahillu, mahallun, mahal, tempat, bertempat. Bisa juga diartikan halal, dan engkau bertempat di kota ini. Wa walidi wa ma walad, dan sungguh demi pertalian bapak dan anaknya. Yang dimaksudkan wa walidin wa ma walad adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan karena yang membangun kota Mekah itu Nabi Ismail, yang membangun kota Mekah itu Nabi Ismail, yang menemukan Nabi Ibrahim, yang tinggal di dalamnya bersama istrinya Nabi Ibrahim, ibunya
Nabi Ismail, baru kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun fondasi Ka'bah, peletakan batu pertama lah istilahnya, bersama dengan Nabi Ismail. Jadi Allah bersumpah. Sumpah itu apa sih? Kalau kita ingin memahami, sumpah itu berarti Allah itu satu, membenarkan kejadian-kejadian yang sudah lewat tadi. Dua, Allah bersumpah, berarti kan Allah bersumpah atas kebenaran hal tersebut. Dua, Allah bersumpah atas kemuliaan hal tersebut. Berarti Allah bersumpah atas kemuliaan kota Makkah dan kemuliaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia fi kabadin, di dalam keadaan susah payah. Ayah sabu al-layyaqdira alaihi ahad. Apakah engkau mengira manusia bahwasanya tidak ada sesuatu yang berkuasa atas dirinya? Maksudnya, apakah kita itu mengira bahwasanya nggak ada yang bisa menguasain kita sendiri? Gitu. Apakah kita itu sudah paling kuasa di dunia ini? Maksud dari ayat ini seperti itu. Yaqulu ahlaktu ma'lan lubada. Ada yang mengatakan, mereka mengatakan, ahlaktu ma'lan lubada. Saya sudah ngabisin harta banyak nih. Udah saya sedekahin banyak-banyak nih. Malan, harta lubada yang banyak. Ayah sabu allam yarahu ahad. Apakah dia ngira ketika dia menghabiskan hartanya yang banyak tadi, lam yarahu ahad, nggak ada yang lihat dia, nggak ada yang merhatiin dia. Oke, ini arti singkat atau belum tafsirnya, hanya sekedar terjemah ringkasnya. Ayah sabu itu bisa dibaca ayah sibu. Qara'a Asim wa Hamzah wa Ibnu Amir ayah sabu. Nah, kalau menurut Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Ibnu Amir bacaannya ayah sabu. Kalau Imam Ba'un wa Qara'al Ba'un ayah sibu. Ini tentang qiraah sab'ah ya, 7 cara baca Al-Qur'an. Kalau Indonesia pakai Imam mana, Tats? Kalau Indonesia pakai Imam Asim. Maksudnya riwayat Asim. Asim itu guru utamanya. Kita hafaz an Asim. Nafe, ada juga Imam Nafe ya. Itu. Kemudian langsung saja ke saya terangkan dikit. La uqsimu bihadzal balad, itu kan ada huruf la Ustadz di depan. Bukannya la itu artinya tidak. Ya, kalau mau diartikan memang artinya la itu tidak atau jangan. Tapi kok nggak diartiin tidak, Ustadz? La uqsimu bihadzal balad. Kok artinya cuma demi Allah? Aku telah bersumpah demi negeri ini. Tidaknya nggak diartikan, Ustaz. Bukannya tidak diartikan. Kalau diartikan nanti malah membingungkan. Kalau mau tahu seperti ini. Maksudnya itu la-nya itu di koma. Kalau dalam lughat Arab aslinya la uqsimu bihadzal balad. Jadi ada komanya, Pak. Sungguh tidak. Uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah demi negeri ini. Bukan saya tidak bersumpah, tapi tidak, sungguh tidak, sungguh bukan seperti itu. Terus koma ya. Baru uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah demi negeri ini. Gak bisa digabungin karena memang itu merupakan salah satu dari kaidah bahasa Arab. Nah, kalau gampangnya gini, la wallahi ma qultu kada. Tidak demi Allah. Berarti kan dia tetap bersumpah kan? Bukan berarti
Tidak demi Allah, tidak, koma. Demi Allah, saya tidak mengatakan demikian. Bukan la uqsimu bihadzal balad, saya tidak bersumpah atas nama negeri ini. Tidaknya di depan. Kata negatifnya di depan kemudian di koma. Itu salah satu dari balaghah atau sastra Arab. Jadi kalau ke depannya banyak kata-kata la uqsimu atau yang semacamnya, itu la-nya disebut la zaidah, tambahan. Tapi ada artinya sebenarnya. Kemudian itu sedikit tentang balaghah ya. Ya tadi sudah saya jelaskan wa walidi wa mawalad itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan hilun itu bisa berarti halal dan juga bisa berarti tempat. Maksudnya apa kok? Kalau bertempat berarti hilun, Nabi bertempat di Mekah. Kalau yang berarti halal maksudnya gimana? Nabi kan saat dakwah dimusuhi oleh orang kafir kan. Nah, otomatis kan bawaannya orang kafir ini pengen ngusir aja pokoknya supaya Nabi keluar dari Mekah. Pokoknya dianiaya, diejek sekiranya Nabi nggak betah. Kemudian Allah menurunkan ayat wa anta hillun bihadzal balad. Kamu itu berhak, kamu itu halal untuk tinggal di kota Mekah, itu maksudnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah itu telah menciptakan manusia itu di dalam kondisi kesusahan. Bukan masalah kita jadi orang susah. Mohon maaf. Maksudnya bukan ini yang susah yang dibahas ini bukan susah, misalnya mohon maaf kita kayak jadi orang miskin, jadi orang lemah atau penyakitan, bukan. Kita itu semenjak dari janin itu kan sangat lemah. Bahkan belum dari janin, mulai dari pembuahan sperma saja, mohon maaf ya, itu kita kan sudah lemah. Di janin kita berada di dalam rahim ibu kita itu dalam kondisi yang gelap, lembab, butuh nutrisi sampai 7 bulan, sampai 8 bulan, 9 bulan. Sedikit saja ada goncangan, ada kecelakaan, jatuh, pasti akan membuat kita, kalau nggak penyakitan, ya keguguran, cacat, ya seperti itulah. Itu menunjukkan bahwasanya kita sungguh lemah. Baru lahir nggak bisa langsung jalan, pelan-pelan. Baru lahir gampang penyakitan, sampai dewasa pun akhirnya kita juga tetap lemah. Lemah maksudnya apa? Kita nggak bisa semua hal itu berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Mana sih dari kabad itu? Oke, langsung ini ayat keempat ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Langsung lanjut ke ayahsabu allan. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya dia itu tertipu? Maksudnya tertipu, dia itu mengira dia itu tidak terkalahkan, tidak ada yang dapat mengontrolnya, menguasainya. Nah, perasaan seperti ini disebutkan dalam tafsir ini, perasaan itu disebut dengan tertipu. Kita tuh tertipu oleh perasaan kita sendiri. Nah, ayat ini nggak asal turun aja, Pak. Ini ada sebabun nuzulnya. Yaqulu ahlaktu ma lallubada. Ada seseorang yang berkata, kan kalau arti Qur'annya dia berkata. Tapi ini ada asbabun nuzulnya. Yaqulu ahlaktu malalubada adalah Abi Asad bin Abu Asad atau Abi Asad bin Kildah. Ini merupakan perkataan orang asli, kemudian dijadikan cerita, dijadikan firman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlaktu malalubada. Sungguh saya telah menafkahkan harta saya banyak nih. Saya sungguh telah, pokoknya gue udah sedekah banyak lah buat si Muhammad. Gue udah bantuin perjuangan Islam yang banyak. Nah,
kata-kata si Abu Asad tadi kemudian dikoreksi dan dimasukkan ke dalam Al-Quran oleh Allah. Itu. Padahal yang demikian itu adalah sebuah kebohongan. Padahal dia nggak sedekah banyak, Pak. Kenyataannya dia nggak sedekah sebanyak itu. Jelas kalah sama Abu Bakar, sama Utsman, sama sahabat Umar. Pengorbanannya nggak sebanyak itu. Tapi dia bilang, ahlaktu malal lubada. Saya udah berpartisipasi banyak nih. Kenapa nggak ada balasannya? Nah itu. Kemudian Allah menjawabnya, membalasnya. Ayah sabu allam yarahu ahad. Emangnya kamu bersedekah itu yang kamu bilang jumlahnya sekian-sekian itu nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang ngawasin. Maksudnya apa? Allah bilang ayah sabu allam yarahu ahad. Berarti hal tersebut merupakan kebohongan. Dia cuman omong besar, omong kosong doang. Demikian. Ayat kelima itu tadi merupakan perkataan dari Abu Asad Al-Kildah Al-Juhfi. Nah, itu. Salah. Yang ahlaktu malal lubada, maaf saya koreksi. Itu merupakan kata-kata dari di sini pantesan saya salah. Dari Muqatil nazalat fil Haris bin Amir ibnu Naufal, merupakan kata-kata dari seorang sahabat Haris ibnu Amir bin Naufal. Ayat ke-6, asbabun nuzul ayat ke-6, yaqulu ahlaktu malal lubada, itu merupakan kata-kata dari Haris bin Amir bin Naufal. Di dalam suatu keterangan, aznaba, dia berbuat suatu dosa, dia melanggar suatu perintah. Fastafti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminta fatwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu ayyukaffira, kemudian Nabi memerintahkan untuk apa? Yukaffira. Kafir. Bukan, yukaffira itu membayar kafarot. Ini yang bikin salah. Kadang-kadang salah bikin orang salah paham ya ini. Bukan kafaro yukafiru, yakfuru. Kalau mau diartikan kafir, bukan yukafiru, tapi kafiro yakfuru. Kufur bukan yukafiru. Taulah saya. Ada banyak pembahasan itu. Fa'amaru ayyukafiro. Kan sudah sewajarnya. Ya udah kamu udah berbuat dosa. Misal dia nggak puasa, saya kurang tahu. Ya udah kamu bayar kafarat aja. Nggak terima. Si Haris ini nggak terima. Ya Nabi, laqad dhahaba mali fil kafarati wan nafaqati mundu dakhaltu fi dini Muhammadin. Ini gimana sih? Masa saya cuma berbuat dosa harus bayar kafarat lagi? Saya itu dari sejak zaman masuk agama Islam nih, bukannya makin kaya, makin tekor. Dikit-dikit bayar kafarat, dikit-dikit bayar kafarat, dikit-dikit sumbangan lagi. Nafkah itu maksudnya sumbangan, bukan nafkah kayak kita suami dan istri. Nafkah dikit-dikit sumbangan lagi. Pokoknya dia gerutu sama Nabi. Nah, wahadal qaul minhu yahtamilu ayyakuna istitalah bima anfaqo. Perkataan ini kemungkinan merupakan berlebihan. Dia tuh nggak sebanyak itu juga dia sedekah, dan juga nggak sebanyak itu juga dia mau bayar kafarah. Perkataannya ini tuh berlebihan dan cenderung melebih-lebihkan. Nah itu. Fayakunu tughyanan minhu aw asafan alaihi fayakunu nadman minhu. Kemudian si Haris ini akan menyesali perkataannya. Maksudnya menyesali, dia nanti akan masuk ke golongan yang kedua. Golongan yang kedua itu sudah pasti golongan ashabus shimal. Orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, ya berarti jalur neraka itu. Sebelumnya di ayat kelima, ayah jadi walaupun hampir mirip, tapi ternyata beda. Ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah
Kan artinya apakah mereka mengira bahwasanya manusia itu tidak terkalahkan. Nah, ini ada juga asbabun nuzulnya yang tadi saya sebutkan, kebalik, tuker namanya. Abu As'ad tadi Al-Jumhi, Abu As'ad tildah Al-Jumhi. Dia ini merupakan pegulat pro, kelas berat ya. Kalau sekarang kelas berat. Pegulat pro, petarung jalanan, gak pernah kalah. Gak pernah kalah, riwayatnya demikian. Petarung pasar, gak pernah kalah. Nah, alladzi kana mukhtaran biquwwatihil badaniyah, yang mana dia ini sangat memuja-muja kekuatan fisiknya sendiri, badannya, ototnya, semua lah, binaraga kan. Sampai akhirnya dia terlena, tertipu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas kepada Nabi, karena Abul Asyad ini yaqul, berkata si Abu As'ad. Abu As'ad ini pernah berkata, anfaqtu fi adawati Muhammadin malan katsiran. Nah, sama seperti sebelumnya. Oh gini-gini, saya ini kalau hasil turnamen gulat nih, saya sumbangin loh hasilnya ke Nabi. Padahal wahuwa kadhibun, padahal dia berbohong. Kedua perkataan dari dua orang ini, Abu As'ad Tildah dan juga Haris ibnu Naufal, dibantah oleh Allah dengan firman-Nya, ayah sabu alam ya rohu ahad. Pelajarannya adalah gak usah deh manipulasi-manipulasi, gak usah yang namanya cari muka, entah itu di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Ini kenapa ayat ini dimasukkan ke dalam Quran? Ini untuk peringatan loh Pak, jangan sekedar diremehkan. Makanya saya tadi kan bilang, saya membahas surat yang tidak atau kurang populer. Dua ayat ini dimasukkan ya tadi untuk menegur orang-orang yang suka cari muka, cari perhatian. Apa kata bos deh? Nah, yang penting aman, yang penting bos seneng. Nah, gitu kan. Tapi dia memanipulasi data, memanipulasi perkataan, memanipulasi harta, seperti itu. Allah tahu. Buktinya apa Allah tahu? Lah ini ayatnya dimasukkan ke dalam Al-Quran. Itu tadi sebab turunnya ayat ya. Nah, aduh. Kemudian at-tafsir wal bayan. Tafsir Munir memang kayak gini Pak. Penjelasannya sama, diulangin lagi. Gak apa-apa. Kemudian penjelasan dari ayat 1 sampai 7. Tadi ya, pembahasan tentang tema pertama, tertipunya manusia itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum bebas, nggak selalu tentang tafsir juga. Monggo, iya. Iya nggak apa-apa. Saya lihat di video YouTube itu yang ceramah Ustaz Abdul Somad untuk ucapan salam. Iya. Kalau dikatakan assalamualaikum, jawabannya itu harus waalaikumsalam. Tapi kita sering dengar itu waalaikumsalam, tapi nggak ada musnya gitu. Apa betul seperti itu? Itu kan benar, pertanyaannya betul apa enggak? Oke. Betul apa enggak atau boleh apa enggak ya? Kalau betul kan kita harus amalkan seperti itu. Oke. Dan selama ini hidup saya itu buat benar. Wah, aduh, berarti Ustadz Somad bilangnya harus ada mus. Iya, kalau dijawab kalau assalamualaikum ya assalamualaikum. Tapi kalau assalamualaikum boleh dijawab waalaikumsalam tanpa ada musnya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harus ada mus. Kalau cuma assalamualaikum, cuma jawabnya waalaikum doang, waalaikumsalam enggak. Oh, itu sebenarnya malah nggak ada efeknya menurut saya. Kenapa nggak ada efeknya? Nggak ada ngaruhnya. Entah itu misalnya dia ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap atau assalamualaikum doang. Karena itu cuma cara baca yang diwasol, disambung waalaikumsalam. Kenapa ada mus? Karena
diwasol, disambung. Nah, sementara waalaikumsalam kan cuma di waqaf. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya boleh, nggak ada perbedaan. Arti juga nggak ada perbedaan. Halal haram atau misalnya afdol apa enggak, lebih bagus ini atau lebih bagus itu, nggak ada. Itu cuma perbedaan dari cara baca. Ini kita membahas tata bahasa. Misal nih, apakah artinya berbeda Tas? Waalaikumsalam dengan waalaikumsalam? Enggak juga. Memang alaikum itu kalau pada aslinya memang alaikum, waalaikum, dia harus disukun, harus mati. Karena dia bilang ada alif dan lam, ada lafaz Allah juga. Nah, itu harus balas dengan lafaz Allah juga. Bentar. Waalaikumsalam, lafaz Allah yang mana? Alif lamnya. Alif lamnya itu bukan berarti Allah, Pak. Itu al-ma'rifat. Alif lam al-ma'rifat berarti artinya adalah assalamu. Salamun itu artinya damai. Kalau assalamu ditambahin dengan ma'rifat, ma'rifat itu dalam bahasa Indonesia itu kata khusus. Berarti ini damai apaan nih maksudnya? Kalau sudah ditambahin assalamu artinya adalah kedamaian Islam. Nah, pahami? Salamun itu umum, punya damai, tapi nggak jelas ini damai dalam konteks apa. Kalau sudah ditambahin alif lam salamun, assalamu itu maksudnya damai dalam Islam atau damai dalam surga, bisa diartikan seperti itu juga. Lafaz Allah tidak ada di assalam. Lafaz Allah yang ada, yang benar emang ada, al yang Allah itu ada, tapi bukan di situ. Namanya al jalalah. Alif lam yang menunjukkan Allah itu kan memang alif lam ha. Nah, alif lam ini yang dimaksud dengan Allah, al jalalah tadi ya. Alaikumussalam itu memang karena diwasol. Aslinya malah yang benar ya tadi alaikum salam, waalaikumsalam. Kalau dibilang boleh semua. Kalau yang afdol yang mana sebenarnya bisa jadi memang yang waalaikumsalam, tapi kan kita udah paham salam itu maksudnya tetap Islam. Ya memang kalau dibilang lebih lengkap mana, ya jelas yang ada alnya waalaikumsalam, karena di satu sisi dia sudah makrifat, assalamunya sudah otomatis berarti damai dalam Islam. Kalau salamun itu gini, anggap aja Islam amatir dan Islam profesional. Oh iya udah paham gua, waalaikumsalam, udah gitu aja. Waalaikumsalam amatir. Tapi jangan diejek juga, Pak. Jangan mentang-mentang malaf atau baru belajar, lu mah salamnya kepanjangan, nggak bisa. Sama-sama artinya kok nggak ada yang beda. Itu. Udah, belum ada masih ganjel belum? Udah. Tadi ya, bukan berarti Ustaz Somad salah, nggak salah, bener. Tapi bukan berarti harus waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam juga nggak salah gitu loh. Itu. Ada lagi mungkin yang tanya? Ya Bu, silakan Bu. Ada yang dengar nggak? Ada mic-nya nggak Bu? Ya Bu. Aduh. Nggak denger nih saya pasti nih. Ya. Ya, waalaikumsalam. Ya. Tiga unsur keselamatan umat muslim.
Oke, cuman ayatnya doang, nggak ada unsurnya itu. Hah? Oh, maksudnya unsurnya pun nggak dijelaskan, cuman dikasih referensi ayat doang. Ya, yang satu tadi udah ketemu belum unsurnya? Ya, apa itu? Boleh saya tanya? Oh, itu. Ada 3 unsur. Lah, masalahnya yang satu tadi juga lupa kan? Iya, yang satu dari surat Nuh ayat 28. Oke, saya ngecek juga deh. Tapi saya bisa nebak sih 3 unsur itu. Tapi nggak apa-apa, kita cek dulu. Ayat, ayo bantuin dong. Surat Nuh, surat ke enggak, ayatnya 28, surat ke 26 apa 28? Surat Nuh itu keberapa lupa saya. 71 Nuh ayat 28 terakhir ya. Ini ayatnya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Iya, ayat 28. Oke. Kalau dilihat dari ayatnya, ini bukan ayat penjelasan tentang yaumul kiamah. Gini, ini Rabbighfirli udah ketahuan. Ayat ini menjelaskan tentang doa. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidz zalimina illa tabara. Ya, tapi saya bisa paham maksud dari penulis buku tersebut. 3 unsur keselamatan itu saya bisa paham. Di sini kalau boleh kita ambil unsurnya itu ada di kalimat waliman dakhala baiti mu'minau walil mu'minin. Otomatis unsur pertama tersebut adalah unsur keimanan. Maksudnya kita bersyahadat mengakui Islam, mengakui rukun Islam dan rukun iman. Itu pasti, tanpa ada ayat ini pun Islam iman dan Islam itu merupakan unsur paling pertama. Nah, pertanyaannya, itu di bukunya ada nggak, Bu? Bu, di bukunya ada nggak tapi ayat yang unsur kedua ketiganya? Nggak ada. Oke. Makanya nanya gitu ya. Aduh, berat nih, nggak ada petunjuknya sama sekali ini. Oke, tapi sudah jelas. Kalau sudah iman, sudah Islam, biasanya kita ngapain? Hah? Yakin? Masa cuma yakin doang, Pak? Nah, ta'atu amri awamirihi, menaati perintah-perintah Allah itu sudah pasti menjadi unsur kedua, unsur keselamatan yang kedua, menaati perintah-perintah Allah, sholat, zakat dan lain-lain, rukun Islam, melaksanakan, bukan hanya sekedar menaati, cuman iya, tapi harus melaksanakannya. Dan kemudian yang ketiga, setelah kita sudah menaati perintah-perintahnya, apa? Hah? Kenapa? Kan tadi sudah saya jelaskan, menaati otomatis melaksanakan. Yang ketiga apa? Setelah kita sudah menaati dan melaksanakan perintah-perintahnya, yang ketiga menjauhi larangannya. Simpel kan? Itu 3 unsur keselamatan tuh itu. Syahadat, iman, Islam, ta'atu awamirihi wasinabu nawahihi. Itu disebut dengan maqasidus syariah. Syariah kita atau iman paling dasar bagi umat Islam. Perintah Islam
mau kitabnya ribuan kitab, fannya kitab tafsir, fikih, hadis, apapun itu pasti intinya cuman muter-muter di situ. Cuma di situ Bu emang pasti membahas tentang keimanan, tentang menaati perintah, ta'atu amrillah, dan juga menjauhi larangannya, karena memang definisi Islam itu cuma 3 hal tersebut. Coba mungkin Ibu dilanjut lagi bacanya. Kalau nggak cocok, besok tanya lagi Bu. Tapi sama ayah saya. Tapi kira-kira seperti itu. Ya enggak, nanti paling suruh nyari ya kan. Nanti saya cari bukunya beneran gitu. Tapi kan belum tentu saya lagi yang isi. Ayah saya kan minggu selanjutnya, ya udah ya saya aja yang ditanyain kan. Ya, tapi jangan salah, itu benar, maksudnya surah-surah Makkiyah, dan juga tadi kan doanya Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala baiti, itu memang surah-surah bukan hanya sekedar Makkiyah, itu bukan hanya sekedar diturunkan di kota Mekah, Pak. Ada maknanya surah Makkiyah itu. Satu, dia diturunkan di kota Mekah, sudah pasti diturunkan di tempat yang mulia. 2, dia diturunkan ketika Nabi sebelum hijrah. Salah satu dari definisi surah Makkiyah yang jarang diungkap atau jarang diterangkan adalah surah Makkiyah itu merupakan surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi semua surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan surah Makkiyah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru surah-surah semua yang turun di Madinah itu disebut dengan surah Madaniyah. Apa cuma demikian? Enggak juga. Mari kita pelajari hikmahnya. Di Mekah, Nabi itu kan masih berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Belum aman lah, belum zona aman pokoknya. 1, sembunyi-sembunyi. 2, masih banyak musuhnya. 3, berat. Banyak musuhnya, berat, dimusuhin, diincar dan lain-lain. Dan juga umat Islam saat itu masih tercerai berai, belum jadi satu. Belum banyak juga. Versi paling validnya umat Islam di Mekah itu selama Nabi dakwah 13 tahun itu hanya paling banyak 700-an orang. Nah, ini berhubungan dengan metodologi atau cara dakwah Nabi. Tadi kan kalau di Mekah dakwahnya sirri, sembunyi-sembunyi. Firmannya juga ngaruh, Pak. Rata-rata surah-surah Makkiyah itu membahas tentang perihal keimanan. Kebanyakan ayatnya itu pasti tentang keimanan. Karena apa yang paling diutamakan dalam penyebaran Islam pertama itu adalah penguatan keimanan. Memang jumlahnya sedikit, tapi yang harus dikuatin itu imannya dulu. Itulah kenapa surah Makkiyah itu rata-rata membahas tentang keimanan, seperti doa tadi kan, Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala baiti. Lalu kedua, membahas tentang hari kiamat. Coba cek deh segala surah yang berhubungan tentang hari kiamat, pasti dia Makkiyah. Saya bisa pastikan itu dia surah Makkiyah. Al-Haqqah, hari kiamat, artinya Makkiyah. At-Takwir, Al-Itfitar, Al-Infiqah, Makkiyah. Berhubungan tentang hari kiamat. Mulai dari permulaan hari kiamat sampai hari hisab, yaumul hisab, kemudian surga neraka, itu dia pasti surahnya Makkiyah. Kemudian membahas tentang akidah, tauhid, itu juga pasti surah Makkiyah. Maksudnya pasti itu apa sih? Pasti itu maksudnya gini, surah Makkiyah itu pasti akan ada yang menyebutkan ketiga hal tadi, keimanan, akidah, hari kiamat. Memang itu fokus Nabi kepada kaum muslimin
Itu baru 3 hal itu dulu, belum yang lain. Kenapa? Karena umat Islam itu jumlahnya masih sedikit, belum bersatu, belum menjadi yang disebut dengan masyarakat sosial, belum menjadi sebuah komunitas sosial. Beda ketika sudah di Madinah. Ini penting loh. Ketika di Madinah umat Islam itu sudah solid, sudah bersatu, jamaahnya sudah banyak, jumlahnya sudah banyak, dan posisinya sudah kuat. Karena itu hukum alami manusia ketika sudah membentuk komunitas, misalnya dari keluarga, naik ke RT RW, naik ke desa kecamatan, pasti membutuhkan yang namanya aturan, butuh yang namanya hukum. Disitulah surah Madaniyah berperan. Jadi surah Madaniyah itu sudah pasti membahas tentang hukum, aturan-aturan, terus misalnya pasal-pasal ekonomi dan lain-lain seperti itu. Itu pembahasannya di surah Madaniyah. Kenapa surah Madaniyah? Satu, dia diturunkan di Madinah, umat Islam sudah makmur, sudah membentuk sebuah komunitas masyarakat, sehingga butuh yang namanya syariat, tata peraturan undang-undang Islam. Itu ada hikmahnya semua itu. Allah gak asal-asalan nurunin ayatnya. Kemudian setelah tadi membahas Makkiyah Madaniyah, memang kadang-kadang di dalam surah, jangan salah, dalam surah Makkiyah itu kadang-kadang ada ayat Madaniyah. Ada, Pak. Contohnya apa? Surahnya iya Makkiyah. Al-Balad surahnya kan tadi bukan Makkiyah. Tapi 3 ayat terakhir yang saya bahas tadi, mulai dari ayat sabu Allah yaqdiru alaihi ahad sampai ayat sabu alam yarau ahad, ayatnya ini statusnya atau sifatnya ayat Madaniyah. Kok bisa tak? Kenapa? Karena itu menjelaskan tentang peraturan, menjelaskan tentang syariat Islam. Tadi tentang kafarah, tentang sedekah, tentang manipulasi kebohongan dalam itu. Tapi tetap kalau suratnya iya, tapi beberapa penggalannya juga Madaniyah. Coba kita cek ya. Nuh itu surah Nuh itu Makkiyah apa Madaniyah? Surat Nuh, coba saya tolong bantu cek surat Nuh itu Makkiyah apa Madaniyah? Surat Nuh Makkiyah apa Madaniyah, Bu? Makkiyah. Kenapa? Kan sudah jelas menjelaskan tentang cerita Nabi Nuh. Cerita-cerita kenabian, sirah-sirah nabawiyah itu kan termasuk dari akidah Islamiyah. Otomatis suratnya pasti Makkiyah. Saya mau jelasin satu lagi, cuma agak lupa saya tentang Makkiyah Madaniyah. Ada satu faktor penting lagi di Makkiyah Madaniyah ini. Oh iya, kenapa kok Makkiyah menjelaskan tentang hari kiamat mulu? Kenapa sih Quran itu pembahasannya banyak sekali tentang hari kiamat? Kenapa? Karena kitab-kitab suci sebelumnya, kitab-kitab suci umat beragama sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya itu peringatan. Nah gini, kitab suci itu pasti ada 3 unsur. 1, tauhid, mengesahkan Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 3 perintah pasti. Tauhid, mengesahkan Allah. 2, tentang syariat, aturan Allah lah pokoknya. Pasti beda-beda, setiap Nabi juga beda-beda. 3 peringatan tentang hari kiamat. Tapi di kitab-kitab sebelumnya itu bukan hari kiamatnya, Pak. Peringatan tentang Nabi berikutnya. Atau petunjuk lah, teka-teki Nabi berikutnya. Mari kita buktikan ya. Kitab Zabur merupakan kitab tertua, 4 kitab yang paling tua. Nabi Daud. Dalam kitab Zabur itu ada peringatan tentang datangnya Nabi siapa? Habis Nabi Daud.
Musa, jangan langsung ngejelong Isa. Nabi Musa, Taurat. Nah, di Taurat itu juga sama. Nanti juga ada peringatan tentang adanya Nabi Isa. Nabi Isa di Injil sudah pasti ada peringatan tentang adanya Nabi Muhammad. Itu sudah menjadi bukan tradisi sih, sudah menjadi fitrah dari Allah. Nah, sekarang Quran diturunin sama Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri merupakan Khatimul Anbiya wal Mursalin, Nabi paling terakhir. Enggak ada nabi selanjutnya. Terus mau ngingetin apa nih? Kan udah habis nih nabinya. Akhirnya Quran fokus memperingatkan tentang hari kiamat. Itu bukan berarti nggak ada alasannya. Kenapa kok surah Makkiyah itu banyak menjelaskan tentang hari kiamat, dan juga kenapa Quran kok bahasanya kiamat mulu? Ya memang karena mau ngingetin siapa lagi, nabinya udah habis. Nah itu, karena itu merupakan salah satu bukti bahwasanya sampai hari kiamat nanti pun gak bakal ada nabi lagi, udah habis. Memang terakhir sudah hari kiamat. Sekarang udah kiamat belum, Bu? Ayo. Udah kiamat belum, Bu, ini sekarang? 2000 berapa nih? 21. Angkanya cakep loh, Bu. Kayak 2012 loh. 2012 dulu kan katanya mau kiamat juga kan? Sekarang udah kiamat belum, Bu? 2021. Ini kadang yang kita kacau balau ya tentang definisi hari kiamat. Hari kiamat itu sudah dimulai belum, Pak, kira-kira? Hari kiamat nih kira-kira udah mulai belum? Udah ada rasa-rasa mau kiamat enggak? Oh, kiamat kecil ada. Waduh. Jangan gitu dong, Pak. Saya masih muda, Pak. Sebenarnya kalau ini salah satu bukan penyimpangan sih saya bilang ya. Kesalahpahaman, lebih tepatnya kesalahpahaman. Kiamat itu sudah dimulai ketika Nabi Muhammad meninggal, otomatis, atau Nabi Muhammad diutus, otomatis sudah masuk zaman akhir. Itu yang kita sering salah artikan itu. Kenapa istilah Khatimul Anbiya wal Mursalin itu ada? Ya karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Di dalam kitab-kitab tafsir yang lebih tinggi seperti Sawi, Ibnu Katsir, Ar-Razi dan lain-lain, yang dimaksudkan zaman akhir itu ketika Nabi sudah diutus. Otomatis zaman akhir sudah dimulai sejak dahulu kala. Ini jarang kan diceritain? Jarang. Itu Pak, sebenarnya kiamat itu sudah dimulai ketika Nabi sudah diutus. Nabi Muhammad maksudnya. Sudah dimulai, bukan sudah terjadi loh ya. Itu. Lanjut kan nih? Udah ya? Udah lama loh ini saya. Janganlah. Sejam lebih ini. Ayo sekali lagi, tanya lagi terakhir. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Bebas. Enggak selalu tentang tafsir. Apa dah? Ada? Cukup. Ibu-ibu nggak ada lagi. Aduh, pengertian deh. Ya, mari kita tutup ya. Pada malam hari ini cukup satu materi saja, ayat 1 sampai 7. Karena memang saya itu bukannya saya nggak mau bahas lebih banyak. Kalau dibahas nggak sesuai tema, nanti ayat 8 sampai 20 beda tema lagi, Pak. Makanya nggak enak kalau kita ngejelong gitu. Karena Quran itu pasti beberapa ayat satu tema, beberapa ayat satu tema gitu. Nggak bisa langsung loncat, nanti nggak nyambung penjelasannya. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tadi ya Bu, jangan lupa bukunya dicek lagi. Kalau salah tanyanya sama ayah saya. Jangan sama saya. Kalau saya salah tanyanya sama ayah saya. Kan bukannya saya nggak mau jawab, barangkali yang isi bukan saya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya man rahmatuhu fi hadzal makan fi hadzal nama masjidnya apa? Lupa saya. Fi hadzal masjid muhajirin fi hadhihi lailah. Allahumma ya man rahmatu fi hadzal makan afriq alaina rahmatak wa adkhilna fi jannatik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhina yanfa'una rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bil ilmi tawassalna bit ta'limi tawassalna bil fahmi wa antarzuqnal wasi'ah wa antarzuqnal amanah wa antarzuqnal jannah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.